Saya hanya menyarankan Mbah, kan saya sudah bilang tidak punya kekuatan. Tapi saya menyarankan sama Mbah jangan mudah sombong karena di atas langit masih ada angin. Ya! Jadi mohon maaf Mbah kalau saya sedikit main belakang. Saya bukan licik Mbah, tapi menurut saya licik kepada orang yang licik itu mudah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun yang ingin melakukan balas dendam untuk para teman dukunnya. Dia tidak terima aksi Gus Nur Samsun yang biasa menghajar dan menghabisi para dukun santet. Dan kini, dia berbalik ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Saya datang di tempat ini di pinggir hutan karena saya tadi itu ada orang datang ke rumah bertanya, katanya begini, apa ini benar rumahnya Gus Nur Samsun? Saya jawab ya. Mohon maaf Gus, Anda dapat surat dari sahabat saya, silakan mohon dibuka. Saya tidak bisa ngobrol, saya langsung pamit aja, kata seseorang tersebut. Terus orang tersebut orang tersebut langsung meninggalkan rumah dan memberikan selembar surat kertas sama saya yang isinya nomor HP. Isinya cuma nomor HP. Terus saya telepon, saya hubungi, ternyata orang stres. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh seorang dukun santet. Sang dukun sangat marah kepada Gus Nur Samsun atas aksinya yang biasa mendatangi dan menghajar para dukun. Kisah ini bermula ketika ada seorang asing yang datang ke padepokan dan bertemu dengan Gus Nur Samsun. Orang tersebut hanya memberikan selembar kertas yang katanya dari seorang temannya, dan setelah itu langsung pamit pergi begitu saja. Setelah itulah kemudian diketahui bahwa surat tersebut adalah sebuah tantangan berduel yang dilayangkan oleh seorang dukun santet. Dan jika berani dan melayani tantangan tersebut, Gus Nur Samsun diminta untuk menelepon nomor ponsel yang dia tulis di kertas tersebut. Tentu saja Gus Nur Samsun tidak merasa gentar sedikitpun. Bahkan Gus Nur Samsun merasa bersyukur jika ada seorang dukun santet yang mengajak bertemu ataupun menantangnya. Sehingga tanpa bersusah payah, dia bisa berdakwah kepada sang dukun, dan syukur jika bisa ditobatkannya. Gus Nur Samsun kemudian menghubungi nomor ponsel sang dukun yang dicantumkan. Dan setelah itulah Gus Nur Samsun mendatangi sang dukun di tempat yang sudah disepakati ini. Ternyata, sang dukun pun sudah ada di sana dan menunggunya. Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kepadanya, siapakah dia sebenarnya, dan mengapa sangat ingin menantang duel dengan dirinya. Sang dukun terlihat tidak bersedia menyebutkan namanya. Namun kemudian berkata bahwa dia sangat marah mendengar aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan menghalangi pekerjaan dari para dukun santet.
Apalagi ketika melihat sendiri konten memberantas dukun yang diupload di channel YouTube-nya. Sang dukun semakin bertambah murka. Begitu beraninya Gus Nur Samsun menantang para dukun santet senusantara. Dia yang adalah juga seorang dukun santet menjadi merasa tertantang. Apalagi ketika mengetahui para teman dukunnya banyak yang Gus Nur Samsun kalahkan. Dia menjadi penasaran akan Gus Nur Samsun. Sehebat apakah ilmu Gus Nur Samsun itu, sehingga banyak dukun yang telah dia hancurkan. Sebab itulah dukun ini kemudian melayangkan tantangan kepada Gus Nur Samsun. Dia ingin menjajal kemampuannya, bahkan juga ingin membalaskan dendam dari para teman dukunnya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun yang ingin menghancurkannya itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Berarti ternyata banyak dukun-dukun belek yang nonton YouTube saya. Yo akeh nonton. Kok sok komersil banget. Oh gitu. Terus gimana Mbah? Menurut Mbah penilaiannya video saya gimana? Bagus kan? Bagus menurut sampean. Nah, Dan menurutku ya ora. Mbah bawa sarung mau ronda Mbah? Itu hak saya sarung-sarungku kok. Oh. Kok bawa apa itu? Wes sasaken opo? Maksudnya sampean ini apa? Ya saya menerima surat Mbah, menerima undangan Mbah. Ini. Ah. Terus tujuan Mbah itu datangin saya ngajak ketemu di sini itu untuk apa Mbah? Tak jak pengen ndak jajal aku nang adu kasetan. Jajal apa Mbah? Adu kasetan. Aku ngerti kasetan sampean iki seperti aku. Kesaktian itu apa Mbah? Kesaktian. Kesaktian. Saya nggak punya kesaktian. Tujuannya sampean nak ngurusi poro-poro dukun kok. Saya nggak mengganggu para dukun Mbah. Saya nggak ganggu. Mohon di tenang Mbah. Saya sedikit klarifikasi. Saya tidak mengganggu mereka ataupun Mbah. Saya tidak mengganggu. Saya diundang dan itu pertama. Saya ditantang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan dan ingin mengajak mereka atau Mbah di jalan yang baik menurut saya. Gitu. Mbah, barangkali kalau pengen tobat, nggak apa-apa Mbah. Karena aku kan terus ngurusi keluargaku. Sing wae sandang pangane sapa? Kan masih ada Allah Mbah. Terus kerjanya apa aku? Iki profesiku ket biyen, ket luluran aku nerusne. Profesi Mbah itu seperti apa? Ya sing ngene iki golek-golek nulung-nulung wong ngono kuwi. Mbah tahu nama saya siapa? Ngerti Samson. Bukan Samson Mbah. Samson. Wah Samson apa Samson gak ngurus penting Hah. itu pokoknya. Oh gitu Mbah. Hmm. Oke. Siap. Mbah asik juga ya. Jadi begini Mbah. Saya pengen menawarkan sesuatu sama Mbah yang mungkin selama ini belum pernah Mbah menerima tawaran dari orang lain Mbah. Apa itu? Saya pengen menawarkan Mbah kalau boleh tahu namanya siapa Mbah? Terus sate kok jeneng-jenengku. Ya saya pengen tahu Mbah. Pokoknya sate kok mesti wis ngerti, gak sate kok tekok. Kalau sampean piye? Ah, Aku wis manut kok iki. oh manut. Oke, begini Mbah. Duel monggo. Jangan Mbah. Kanggo apa monggo terserah. Enggak Mbah, saya pengen apa namanya? Diplomasi saja Mbah, pengen ngobrol-ngobrol, tawar-menawar lah. Barangkali Mbah berkenan dengan saran saya, dengan ajakan saya pengen mengajak Mbah itu sholat gitu. Terus pengen mengajak ngaji gitu. Mau enggak Mbah? Nah, itu kan urusannya nang atiku. Nah, Nah, aku urung siap mau coba gak iso aku. oh, berarti harus siap Mbah. Kudu siap sik atiku. Gak apa-apa atiku nek wis siap aku lagi manut. Lah aku Oh. cuma pengen nguripi anak cucuku Oh ngono. begitu. Hati itu letaknya di luar atau di dalam Mbah? Jero. Di dalam. Setahu saya Mbah, sebelum membenahi isi yang ada di dalam, benahilah isi yang ada di luar. Seperti ibaratkan kita membangun rumah. Ngomong ya. Ya kan saya pengen ngasih saran Mbah. Gak lah bukan ngomong tujuan pertama tak undang dia. Paham toh? Nah, saya nggak paham Mbah. Mbah tujuannya apa Mbah mengundang saya? Tak jak duel. Duel apa? Duel catur atau duel apa Mbah? Kalau duel panco saya cok, saya kurus Mbah. Gimana Mbah? Mbah nggak terima Mbah? Gak terima. Kok nggak terima sih Mbah? Gak terima kok tak jak duel. Saya kan nawarin Terus paket. lewat apa aku manut? Tenaga manut, Terus lewat. fisik manut. Nah, Wes kada sampean iki. ya kalau main fisik, Aku ora terima soalnya urus kanca-kancaku mbok kabeh mbok ngono-ngono. ya Mbah mohon maaf Mbah. Kalau main fisik di sini saya rekam. Jadi ada dokumentasinya. Cok ngapa sampean iki? Ya begini Mbah, begini santai Mbah. Peace dan please Mbah. Jadi beliau ini untuk merekam sesuatu kegiatan saya apabila ada tindak fisik terhadap saya. Jadi begitu Mbah. Kalau Mbah memang mengaku dukun santet, punya ilmu, ya harusnya nantang saya itu pakai ilmu, bukan pakai tenaga fisik. Gitu. Oke, Oke apa Mbah? pakai ilmu juga boleh. Pakai ilmu juga boleh.
Tapi gimana tawaran saya tadi, Mbak? Urusan bunyi tak toto sehat itu. Tadi kan saya sudah nanya, Mbak, sudah ngomong. Kalau bikin rumah itu pastikan dibenahi yang luarnya dulu baru dalam. Begitu. Ibaratkan hati, Mbak. Karena bunyi ini Gimana? gak saya ikut urusan. Oh, begitu. Mbak jadi nggak bersedia ini Gak dia dengan tawaran saya? Nggak mau? Nggak. Terus jauh-jauh saya datang dari rumah ke sini buat apa, Mbak? kamu tak ada dua emang. Oh ya, diajak duel. Mbak selama ini belum pernah dikalahkan orang ya? Belum Belum ada. ada. Terus kalau saya yang kalahkan gimana? Nggak coba urung. Oh gitu. Ya. Oh, oke. Jadi begini, Mbak. Saya hanya menyarankan Mbah, kan saya sudah bilang tidak punya kekuatan. Tapi saya menyarankan sama Mbah jangan mudah sombong karena di atas langit masih ada angin. Jadi mohon maaf Mbah kalau saya sedikit main belakang. Saya bukan licik, Mbah. Tapi menurut saya licik kepada orang yang licik itu mudah. Jadi itu halal, Mbah. Santai Mbak. Peace Mbak, peace man, peace. Jadi saya masih menawarkan sesuatu. Mau nggak Mbak? Raiso. Kenapa nggak bisa Mbak? Bos kadung betul. Jadi itu kan sesuatu yang baik Mbak. Sesuatu yang baik. Menurut saya nanti juga akan berakibat baik untuk Mbak juga. Gimana? Mau Mbak? Saya tawarin sekali lagi Mbak. Hah? Ora, Nggak mau Mbak? Nggak. Kenapa nggak mau? Kenapa harus mundur-mundur? Saya sebetulnya sedang gak enak badan, Mbak. Badan saya masih sakit. Saya tiap malam berantem sama Nah, saya tawarin, Mbah. Gimana, Mbah? Hah? Mau nggak? Mau tobat nggak? Lumayan, dapat sarung lah. Gimana, Mbah? Sekali lagi. Oh! Gimana, Mbak? Ampun gitu. Kalau saya tawarin untuk tobat gimana, Mbak? Ya, nurut. Ya benar, nurut. Allah bohong nanti. Benar? Oh. Kok ana ilmumu saiki? Kamu suka tak menurut tok. Mau nurut sama saya, malah menyerang saya, maksudnya apa? Terus maksudnya apa? Hah? Ampun, maaf. Oh.
Alhamdulillah ya Allah. Masih bisa ngomong, Mbah? Masih mau tobat gak? Iya, mau. Saya nggak percaya, saya akan buat Anda pingsan dulu, biar tahu rasanya. Jangan. Atau mungkin sampai pengen sekali-kali merasakan santet ya. Walaupun cuma sesaat gak apa-apa lah. Jangan. Saya pengen nyandet sampean. Aduh ya Allah. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan sang dukun. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Gusnur Samsunlah yang menunjukkan kehebatannya. Ilmu pamungkas Gusnur Samsun yang menghajar, membuat tubuh sang dukun terkapar tak berdaya. Gusnur Samsun kemudian memberikan pelajaran dengan kembali menghajarnya. Sehingga sang dukun kemudian menyerah, dan bersedia bertobat atas semua kesesatan yang dilakukannya. Berikrar mengucapkan kalimat syahadat, dan senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.